Obat ringan mengatasi lalai dalam sholat. Yang pertama, silahkan terdengar apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, silahkan terdengar, tapi jangan didengarkan. Ada enggak yang terdengar oleh kita di waktu sholat, hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat terdengar? Ada enggak? Silahkan terdengar, tapi jangan kalau didengarkan, nanti pikiran kita ditariknya ke sana. Itu kuncinya. Contoh, kita sholat berjamaah, kemudian ada anak kecil lari-lari teriak-teriak. Kita sholat, ada anak kecil lari-lari teriak-teriak. Terdengar enggak itu? Nah, bagaimana tidak akan terdengar? Dekat, tapi jangan didengarkan. Kalau didengarkan, pikiran kita ditariknya. Di situ jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam pembahasan sholat khusyuk, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan tingkatan-tingkatan khusyuk dalam sholat. Nah, seperti di layar itu 0, 1, 2, 3, 4. Nomor 1 yaitunya bila pikirannya kepada bacaan dan gerakan, maka dia sudah khusyuk tingkat 1. Bila pikirannya kepada bacaan dan gerakan juga kepada arti, berarti khusyuknya tingkat 2. Bila pikirannya kepada bacaan, gerakan, arti dan pemahaman, khusyuknya tingkat 3. Bila bacaan dan gerakan, arti, pemahaman, langsung penghayatan, berarti khusyuknya tingkat 4. Dan itulah yang tertinggi. Tapi jika bacaan jalan terus, gerakan jalan terus, tapi pikirannya kepada yang lain-lain, khusyuknya 0. Nah, itu. Untuk itu mungkin kita ingin 1, 2, 3, 4. Ampernya di sini mainnya. 1, 2, 3, 4 dan tidak ada yang ke 0. Untuk mencapai 1 bisa melalui pelatihan ini, kita beri obat ringan, obat generik. Tapi kalau untuk kedua, 3 dan 4 itu obatnya obat apa namanya itu? Obat paten namanya itu. Nah, kini pada pertemuan ini kita berikan saja obat ringan untuk mencapai yang nomor 1 ini. Nah, yang nomor 1 ini yaitunya obat ringan mengatasi lalai dalam sholat. Yang pertama, silahkan terdengar apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, silahkan terdengar, tapi jangan didengarkan. Ada enggak yang terdengar oleh kita di waktu sholat, hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat terdengar? Ada enggak? Silahkan terdengar, tapi jangan kalau didengarkan, nanti pikiran kita ditariknya ke sana. Itu kuncinya. Contoh, kita sholat berjamaah, kemudian ada anak kecil lari-lari teriak-teriak. Kita sholat, ada anak kecil lari-lari teriak. Terdengar enggak itu? Nah, bagaimana tidak akan terdengar? Dekat, tapi jangan didengarkan. Kalau didengarkan, pikiran kita ditariknya. Di situ jadinya. Umpama kita sholat, wajatu wajahiyah, anak-anak lari-lari teriak-teriak. Terdengar kok? Terdengar. Wajatu wajahiyah, anak lari-lari teriak-teriak. Lalu kalau kita dengarkan, anak sialah konan lari-lari, maka inna sholati wa nusuki, patanglah di kajian jangan bawa anak ya. La syarika lahu wa besok kalau membawa anaknya dan tidak ke masjid besok. Ada enggak yang terpikir begitu? Nah, jadi kalau kita pikirkan, kalau kita dengarkan, sudah yang pikiran kita ditariknya. Padahal di bacaan wajah itu ada enggak masalah anak-anak situ? Tidak ada, tapi pikiran kita sudah ditarik. Nih obat ringan 1. Yang kedua, silahkan terlihat
apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, tapi jangan diperhatikan. Nah, ini banyak yang akan terlihat oleh kita nanti di dalam sholat itu yang tidak berkaitan dengan sholat, jangan diperhatikan. Kalau diperhatikan, sudah pikiran kita ditariknya ke situ. Contoh kecil, misalnya kita biasanya sholat di kampung. Kalau di kampung tuh bentuk sholat kita seragam saja itu, tidak banyak mazhab. Tapi sekarang kita sholat sudah di kota, sudah di berbagai daerah, sudah bercampur, dan cara-cara sholat itu sudah banyak model-modelnya sesuai dengan mazhab masing-masing. Nah, biasanya di kita kampung seragam saja, lalu kita sholat. Ketika baca tahiyat, kita biasa tangan kita lurus saja begitu. Nah, orang yang di sebelah kiri kita kan dekat tangan kanannya itu, di sebelah kiri kita itu dekat tangan kanannya, nampak oleh kita tangannya menggari-gari seperti itu. Nah, kita baca apa waktu itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kan itu yang kita baca. Tapi karena nampak tangan orang menggari-gari, bacaan kita jalan, tapi pikiran kita ke tangan orang itu. At-tahiyatul, bama ko menggari-gari tangan orang. Lain tak bid'ah aku. Assalamualaikum ayo, because sudah sembahyang di Tanyobana kayaknya. Nah, itu namanya pikirannya ditarik oleh apa yang dia. Contoh kedua, misalnya bapak itu sholat ketika duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud, itu tangannya kan lurus di atas lutut tuh. Nah, orang sebelah kanannya kan tangan kirinya itu, rupanya tangan kirinya itu ada batu cincin 5. Berapa batu cincinnya? 5. Ada yang merah, ada yang hijau. Nah, kita baca bacaan sholat, apa bacanya? Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuq. Kan itu yang dibaca. Tapi dia nampak batu cincin orang di sebelah kanan awak eko. Dan bacanya dibaca tarijo Rabbil firli 5 batu cincin awak. Warhamni, coba minta biko gacia. Warfa'ni, nani joko mungkin batu sungai dare. Sudah pikiran kita ditariknya ke situ. Nah, untuk itu silahkan terlihat. Bagaimana tidak akan terlihat? Dia dekat dengan kita. Bagaimana tidak akan terlihat? Tapi jangan diperhatikan. Itu kuncinya. Ini obat ringan nih. Yang dicapai cuma satu saja, yang khusus nomor 1 itu. Nah, yang ketiga, silahkan terpikir apapun yang tidak berkaitan dengan sholat. Silahkan terpikir, tapi jangan dipikirkan. Datang-datang saja pikiran itu, blokir, delete. Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan, nah itu pikiran kita ditariknya. Ini lebih berat lagi daripada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 terdengar, nomor 2 terlihat. Ini tidak terlihat, tidak terdengar, tapi datang langsung ke dalam pikiran kita. Jangan dipikirkan. Oleh karenanya, ada enggak orang yang memikirkan kampung waktu sholat? Ya. Memikirkan anak yang jauh? Ya. Ada. Memikirkan pekerjaan. Padahal kan tidak terdengar, tidak tampak itu, tapi datang itu. Kalau datang itu, jangan dipikirkan. Nah, ini yang agak berat nomor 3 ini. Oleh karenanya, Rasulullah menyatakan seperti ini. Jika panggilan sholat, yaitu azan, bila azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan itu. Jadi kalau ada orang azan, setan lari. Siapa yang lari? Setan. Kalau orang azan, setan lari sampai keluar kentutnya, sehingga tidak terdengar lagi suara azan. Kalau azan orang di Siteba ini, lari setan itu ke Simpang Tinju. Azan orang Simpang Tinju, lari dia ke Ulak Karang. Azan orang di Ulak Karang, lari setan ke Tapilawi. Azan orang di Tapilawi, lari setan ke Tangalawi, sampai tak terdengar suara azan. Barang kancang larinya itu. Tetapi apabila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali. Barang lo capek baliknya, lebih kancang lo pada tsunami balik itu. Nah, kembali. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan pun kembali berlari. Kalau azan sudah dikumandangkan. Kemudian
dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia pun kembali lagi. Lalu menyeraplah masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Pernah ibu yang tidak tahu rakaat kabaraga? Pernah serupa itu? Nah, pernah, berarti pernah masuk setan kan? Hah? Dia pernah tuh? Nah, sehingga tidak tahu lagi bara rakaat sholat. Sampai seperti itu. Maka di hadis lain dia disuruh sujud 2 kali. Nah, sujudnya sujud itu sujud sawi, karena salah satu penyebabnya ragu tentang bilangan rakaat. Nah, jadi kita ulangi. Yang pertama, obat dari lalai itu yang pertama apa, Pak? Yang pertama apa? Nah, silahkan terdengar apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, tapi jangan didengarkan. Terdengar saja, tapi jangan didengarkan. Artinya tidak digubris. Silahkan terlihat apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, tapi jangan diperhatikan. Silahkan terpikir apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, tapi jangan dipikirkan. Nah, 3 macam ini adalah obat ringan dari lalai supaya kita menjadi khusyuk. Ya, berlatih kita nanti banyak yang terdengar. Nah, sebetulnya ada satu lagi itu, Bu. Silahkan tercium apapun yang tidak berkaitan dengan sholat, tapi jangan dikampakkan itu. Misalnya kita sedang masak, kita sedang sholat kan, orang membakar badan, bakar jariang, bakar jariang, bakar badan kan. Kue ndak baunya tuh, Bu. Tu hidung awak kambang-kambang kami. Sialan membakar jariang tuh. Ya, itu makanya hati-hati. Di dekat orang yang sholat, kita jangan membuat hal-hal yang menyebabkan pikiran itu bercabang. Oleh karenanya, kalau kita berlatih di tingkat ini, insya Allah kita nanti akan mudah tiba di nomor 1, khusyuk nomor. Tapi kalau nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu pakai obat paten. Nah, kedepannya kita akan kita membicarakan obat paten. Setuju? Ini saja kajian kita pada episode ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.